Alhamdulillah Al-Malikid Dayyan, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Adman Malikil Ayyam, Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lah sampailah kita di Jumat kedua di bulan Syawal. Syawal itu artinya tumbuh dan berkembang. Sebulan penuh di bulan suci Ramadan, kita orang-orang yang beriman belajar bersama, memperbaiki kualitas ibadah, menahan hawa nafsu, menghindari segala perbuatan-perbuatan buruk. Dengan konteks dan pegangan kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerminan pribadi takwa dalam definisinya adalah imtithalu awamirillah, mengerjakan segala perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Di bulan Syawal ini, semangat ibadah di bulan suci Ramadan janganlah sampai luntur, janganlah sampai berubah, janganlah sampai berkurang, sehingga sesuai dengan bulan ini adalah bulan Syawal, semakin tumbuh dan semakin berkembang. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di kesempatan khutbah yang singkat ini Khatib akan membawakan tema misi utama manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Misi manusia hidup di dunia yang pertama, yang paling utama adalah menjadi hamba Allah dengan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan tidaklah kuciptakan golongan jin dan manusia. Karena Allah sebelum ciptakan manusia, Allah ciptakan jin dulu. Ribuan tahun, jutaan tahun jin sudah hidup di dunia ini sebelum manusia, dan disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika jin sudah berbuat kerusakan, Allah ciptakan manusia yang diawali dengan terciptanya Nabi Adam alaihi salam. Jadi ketika kita merasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan hidup kita adalah ibadah.
Karena memang Al-Quran, berfirman Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apapun aktivitas kita, kegiatan kita harus didasari dengan niat ibadah. Kenapa demikian? Karena menjadi syarat ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah menjadi hamba Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang-orang yang sudah berhasil menguasai nafsul mutmainnahnya, nafsu yang penuh kesabaran, adalah menjadi radiyatan mardiyah. Siapakah radiyatan mardiyah? Dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum maradu'an dzalika liman khasyya rabbah. Menjadi radiyatan mardiyah adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Setelah kita menjadi radiyatan mardiyah, Allah ridho, kita ridho, barulah kita masuk ke dalam golongan hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka jadilah engkau menjadi hambaku. Maka setelah kita nanti mati, wadkhuli jannati, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah misi pertama kita diciptakan sebagai hamba Allah yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makhluk yang takabur, bukan makhluk yang berani melawan Tuhannya, tapi makhluk yang ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita serahkan semua jiwa raga kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kalimat-kalimat sufi, kalimat-kalimat thariqah, seorang hamba akan berkata, ilahi anta maksudi waridhoka maktubi. Selalu mereka berkata demikian dalam awal-awal doa. Tuhanku, engkaulah ridho, anta maksudi, engkaulah yang aku maksud, engkaulah tujuanku, waridhoka maktubi, dan keridhoanmu lah yang kau cari. Itulah misi yang pertama. Lalu misi apa yang kedua? Allah ciptakan manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Misi yang kedua adalah khalifah sebagai pimpinan, baik bagi diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Manusia diciptakan dan fitrahnya memang sebagai seorang pemimpin. Al-Quran mengatakan bahwa malaikat meragukan kita. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat sampai hari ini pun masih meragukan kita. Al-Quran mencatat, ataj'alu fiha, apakah engkau menjadikan di muka bumi may yufsidu, mereka yang selalu berbuat kerusakan, wa yasfikud dima'a, dan mereka yang selalu mengocorkan darah. Malaikat mengaku dia lebih pantas dari kita. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami yang selalu bertasbih kepadamu, wa nuqaddisu lak, dan selalu mensucikan engkau. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku yang lebih tahu. Ketika kita difitrahkan menjadi seorang pemimpin yang sampai hari ini masih diragukan oleh para malaikat, maka ketika kita menjadi seorang pemimpin, baik itu di keluarga kita, di lingkungan kita, di negara kita, maka harus menjadi seorang pemimpin yang amanah, yang baik. Karena sampai hari ini malaikat masih meragukan kita. Maka jangan salah kalau seandainya malaikat
melaporkan kepada Allah setiap hari tentang perbuatan kita, karena dia masih meragukan kita, walaupun sudah diyakinkan oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sedangkan Allah sudah berkabar dalam Al-Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang terucap dari mulut kita, apalagi kita berbuat, maka di samping kita ada malaikat raqib atid yang lebih parah daripada KPK, yang lebih parah daripada Kejari. Maka ketika Allah kasih kita kesempatan menjadi pemimpin, baik di lingkungan, di negara dan sebagainya, maka jadilah pemimpin yang amanah, sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika jadi pemimpin keluarga, kita belajar dari keluarga kita bahwa kita adalah orang yang amanah. Ingat, malaikat ragu sama kita, apalagi orang lain. Sedangkan di sekeliling kita banyak malaikat, maka wajar koruptor banyak yang tertangkap. Karena fa'alhamaha fujuruha wa taqwa. Allah selalu memberikan ilham tentang ketakwaan dan kefasikan. Wajar kita bersembunyi dimanapun, Allah akan kasih tahu, karena memang malaikat juga bersekongkol. Maka malaikat menjawab ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya kemampuan ilmu untuk tersebut. Innaka antal alimul hakim, Engkau lah yang maha tahu lagi maha menghakim. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Jadi kita harus memahami apa misi kita diciptakan. Pertama adalah misi ibadah. Menjadi hamba Allah adalah persyaratan masuk surganya Allah. Maka di bulan Syawal ini, mumpung iman kita masih segar, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tingkatkan. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hamba-hamba Allah yang dibenci oleh Allah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, janganlah jadikan perbuatan kami yang baik itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan kita ini adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Kemudian misi yang kedua yang harus kita pahami adalah misi kepemimpinan kita sesuai fitrah kita yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah, sebagai pemimpin untuk keluarga kita, untuk bangsa kita. Jadilah pemimpin yang amanah dimanapun kita berada. Dalam kondisi apapun, menjadilah kita pemimpin yang amanah, pemimpin yang bersabar, karena kita sudah tahu sampai hari ini malaikat masih meragukan kita. Buktikan bahwa kita adalah baik, buktikan bahwa kita sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga malaikat membenarkan bahwa apa yang Allah kehendaki itu benar-benar terjadi apa. Jangan sampai kita mengotori kehambaan kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wajar kalau seandainya Allah menghukum kita, memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah, kalau seandainya kita sebagai khalifah tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lihat, malaikat Allah ciptakan banyak malaikat, termasuk malaikat penjaga neraka. Mereka tidak percaya tentang kepemimpinan kita. Maka kalau sampai saja kita tidak amanah, mereka itu akan membalas kita. Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita pemimpin yang amanah sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.